Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Abdillah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kimia di sekitar kita. Apa pengertian ilmu kimia? Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, struktur, komposisi, reaksi, dan transformasi materi. Ilmu kimia memainkan peran penting dalam memahami dunia kita, termasuk pembuatan zat-zat kimia, analisis komponen-komponen materi, dan pemahaman interaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia memiliki banyak subdisiplin seperti kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan kimia biologi yang masing-masing fokus pada aspek-aspek tertentu dari materi dan reaksi kimia. Tujuan mempelajari kimia: 1. Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 3. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. 4. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. 5. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Dalam cabang ilmu kimia ada beberapa ilmu turunannya. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu ini adalah meningkatkan upaya waspada terhadap bahan-bahan kimia dan pengetahuan yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya pada program Langit Biru. Kimia juga bermanfaat di berbagai bidang, di antaranya 1. Bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Proses pembuatan obat umumnya dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya etanol atau alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran. 2. Bidang pertanian. Ilmu kimia memiliki peranan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman, petani menggunakan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan konsumen. 3. Bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan dalam memproduksi barang-barang tertentu. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Sebagai contoh, semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang dilakukan berdasarkan ilmu kimia. Kain sintetis yang biasanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. 4. Bidang biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup dikenal sebagai proses kimiawi. Proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Semua unsur tersebut merupakan bagian dari ilmu kimia. 5. Bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14 yang merupakan proses penerapan kimia. 6. Bidang geologi. Peran ilmu kimia pada bidang geologi terlihat pada penelitian mengenai kandungan mineral-mineral dalam perut bumi, kandungan minyak bumi, batu bara, hingga kandungan gas alam.
Para ahli geologi umumnya harus mempelajari dari dasar-dasar ilmu kimia terlebih dahulu untuk bisa melakukan penelitian. 7. Bidang hukum. Dalam bidang hukum, pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan daerah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang. Metode ilmiah. Ilmu kimia dikembangkan melalui metode ilmiah, yaitu langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Menemukan masalah melalui pengamatan membaca atau literasi. 2. Merumuskan masalah, menentukan rumusan masalah berdasarkan pengamatan dan literasi. 3. Merumuskan hipotesis, membuat dugaan awal jawaban dari masalah. 4. Melakukan penelitian, merancang dan melakukan penelitian atau eksperimen untuk menjawab hipotesis. 5. Mengolah data, melakukan analisis data hasil penelitian dikonfirmasi dengan hipotesis. 6. Membuat laporan publikasi, menulis laporan dan mempublikasikan pada jurnal, media, atau seminar. 12. Prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan polusi atom, merancang proses kimia untuk menghasilkan produk dengan jumlah limbah minimal, menghindari pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. 2. Efisiensi atom, maksimalkan penggunaan semua bahan yang terlibat dalam reaksi kimia dan limbah yang dihasilkan. 3. Sintesis yang lebih aman, menggunakan reagen dan bahan kimia yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya untuk manusia dan lingkungan. 4. Penggunaan pelarut yang aman dan toleran terhadap lingkungan, memilih pelarut yang berbasis air atau pelarut ramah lingkungan daripada pelarut organik yang berbahaya. 5. Energi yang efisien, menggunakan kondisi reaksi yang membutuhkan energi lebih sedikit dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. 6. Menghindari bahan baku yang berbahaya, menghindari penggunaan bahan baku yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 7. Menggunakan katalis yang ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi kimia, mengurangi suhu dan tekanan yang diperlukan, dan menghindari penggunaan bahan berbahaya. 8. Desain produk yang lebih ramah lingkungan, merancang produk kimia yang dapat diuraikan secara alami atau didaur ulang setelah pemakaian. 9. Kurangi derivatisasi, menghindari penggunaan pengganti yang tidak perlu atau mengurangi langkah-langkah derivatisasi dalam proses sintesis. 10. Kecuali solvent, meminimalkan penggunaan pelarut organik yang berbahaya dan mencari alternatif ramah lingkungan. 11. Analisis kimia untuk real time, menggunakan metode analisis yang cepat dan efisien untuk mengendalikan dan memonitor reaksi secara langsung. 12. Preventif, dalam desain kimia, memasukkan pertimbangan kimia hijau dalam tahap awal perencanaan dan desain produk dan proses kimia.